Halo semua, selamat datang di channel BE Gaming. Dalam video kali ini, gua mau ngebahas anime Mushoku Tensei berdasarkan dari light novelnya guys. Gua bakal ngelanjutin pembahasan anime mulai dari episode 10 atau dari light novelnya, yaitu mulai dari volume 3. Bagi kalian yang belum nonton anime Mushoku Tensei, gua saranin untuk nonton terlebih dahulu guys, agar kalian bisa menyesuaikan alur dari cerita anime dan light novelnya. Di video ini mengandung banyak sekali spoiler. Nah, bagi kalian yang tidak menyukai spoiler, gue saranin untuk tidak melanjutkan menonton video ini guys. Karena di sini gue mau ngebahas tuntas Mushoku Tensei. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi saat gue mengupload video terbaru. Cerita dimulai dengan perjalanan Eris, Rudeus, dan Rujet. Mereka saat ini sedang dalam perjalanan menuju kota. Akan membutuhkan waktu setidak-tidaknya 3 hari bagi mereka untuk mencapai kota terdekat. Di hari pertama perjalanan, Rudeus langsung menyadari betapa pentingnya Rujet bagi mereka. Rudeus bersyukur karena Rujet mau menjadi rekan mereka. Rudeus berpikir karena Rujet sudah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berpetualang, dia tahu semua rute yang ada di benua iblis, dan persiapannya untuk membangun perkemahan di alam bebas juga sudah sempurna. Ditambah lagi, Rujet juga memiliki organ hidup yang bertugas sebagai radar, yang merupakan kemampuan khusus yang dia miliki. Orang ini benar-benar terlalu berguna, ucap Rudeus dalam hati. Rudeus dan Eris meminta Rujet untuk mengajarkan mereka tentang apa yang ada di dunia iblis. Rujet pun menjawab, setelah belajar apa yang akan kalian lakukan? Mereka menjawab bahwa mereka akan menjadi lebih berguna. Untuk alasan itu, selama 3 hari berikutnya, Eris dan Rudeus mempelajari ilmu perkemahan di bawah bimbingan Rujet. Rudeus saat ini sedang kebingungan bagaimana cara membuat api unggun di benua iblis. Tapi tidak ada pohon yang tumbuh dan bisa digunakan untuk membuat api unggun di benua iblis. Rudeus teringat saat pertama kali mereka bertemu dengan Rujet, ada api unggun di sana. Eris bertanya kepada Rujet, kalau begitu apa yang harus mereka lakukan? Rujet pun menjawab, jawabannya adalah memburu monster. Di benua iblis, segalanya berujung kepada memburu monster. Saat ini kebetulan ada satu monster di dekat sini. Rujet menyuruh mereka menunggu sebentar, karena Rujet ingin mengalahkan monster tersebut. Rudeus pun berteriak, tunggu dulu sambil meraih pundak Rujet dan menghentikan dia. Rudeus bertanya kepada Rujet, apakah kamu berencana untuk bertarung sendirian? Rujet pun menjawab, iya dengan tegas. Berburu adalah pekerjaan bagi seorang prajurit. Kalian anak-anak cukup menunggu aku di sini. Rudeus berpikir, sepertinya Rujet berencana untuk melanjutkan perjalanan dengan cara seperti ini sampai akhir. Yah, bagi seorang yang usianya sudah lebih dari 500 tahun seperti Rujet, jangankan anak, kami bahkan lebih muda daripada cucunya. Ditambah lagi Rujet memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekalipun kami menyerahkan semua masalah yang ada kepada Rujet, kami mungkin masih tetap akan baik-baik saja. Tapi jika situasi paling buruk terjadi, atau semisalnya dia tewas, aku dan Eris yang hampir tidak memiliki pengalaman bertempur akan tertinggal sendirian. Hal seperti itu bisa saja terjadi di tengah-tengah hutan yang lebat atau di hadapan monster yang brutal dan mengerikan, ucap dari Rudeus. Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi seperti itu, kami harus mendapatkan pengalaman bertempur mulai dari sekarang. Rudeus dan Eris pun akhirnya meminta agar Rujet mulai mengajarkan mereka cara-cara untuk mengalahkan para monster. Kami tidak akan memintamu mengajari kami cara untuk bertarung, tapi kami akan menciptakan metode untuk bekerja sama dalam sebuah pertempuran. Dengarkan aku Rujet, ucap dari Rudeus. Rudeus memanggil namanya dengan nada bicara yang kuat. Sepertinya dia sedikit salah paham dalam memahami situasi ini. Tidak akan bagus jadinya kalau kami tidak memperjelas posisi yang kami miliki. Tidak ada pihak yang lebih unggul di sini. Mereka berkata bahwa mereka akan membantu Rujet dan Rujet akan membantu mereka. Sekalipun motif kita berbeda,
tapi kita akan bertarung bersama-sama sebagai rekan dan sebagai sesama prajurit. Kemudian Rudes bertatap mata dengan Rujat dengan tampang segalak mungkin. Beberapa detik telah berlalu. Setelah mereka saling memandang, Rujat pun dengan cepat membuat kesimpulan. Rujat pun tersenyum dan mengakui mereka bahwa mereka adalah seorang prajurit. Eris dengan nada arogannya langsung berkata, "Tentu saja aku juga akan ikut bertarung." Setelah selesai berdebat, Rudes meminta Rujat untuk membawa mereka berdua kepada para monster. Musuh pertama yang mereka temui adalah monster bernama Stun Trend. Singkatnya, semua monster yang memiliki nama Trend adalah monster sejenis pohon. Pepohonan yang menyerap mana dan berubah menjadi makhluk lain yang menyerang apapun. Orang-orang mengelompokkan semua makhluk itu yang memiliki ciri-ciri seperti itu menjadi apa yang mereka sebut sebagai Trend. Sekalipun Trend disebut sebagai monster pohon, tapi ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah tipe Trend yang telah dikonfirmasi tersebar ke seluruh dunia, yaitu Lesser Trend. Tipe itu adalah pohon muda yang mengalami perubahan, namun terus berpura-pura sebagai pohon biasa dan mulai menyerang orang. Mereka lemah dan lambat, bahkan orang biasa yang tidak menjalani latihan apapun mampu mengalahkan mereka hanya dengan bermodal kapak. Kemudian ada Elder Trend. Pohonnya menghisap mana dan nutrisi dari mata air peri di hutan agung, yang kemudian mengalami perubahan. Berkat ketebalan mana yang luar biasa, Elder Trend mendapatkan kemampuan untuk menggunakan sihir air. Pohon besar yang mengalami perubahan disebut dengan nama Older Trend. Pohon mati yang mengalami perubahan disebut dengan nama Zombie Trend, dan seterusnya. Ada banyak klasifikasi dari Trend, namun intinya mereka memiliki bentuk seperti pohon dan menyerang apapun yang berada di dekat mereka. Kalau mengalahkan tubuh mereka dan membiarkan benih mereka ditinggalkan, mereka akan terus berkembang biak dengan sendirinya. Pola tersebut tidak berubah. Namun, Stun Trend ini memiliki klasifikasi yang sedikit unik. Dari segala hal yang bisa ditiru, Trend yang satu ini memilih untuk meniru batu. Stun Trend berubah menjadi monster semenjak mereka masih berbentuk benih. Biasanya mereka tampak seperti benih, tapi saat ada orang berdekatan dengan mereka, mereka akan langsung berubah menjadi pohon dan menyerang korbannya. Sekalipun mereka berbentuk benih, berbeda dengan biji bunga matahari, benuk Stun Trend masih sulit untuk dibedakan dari sekelilingnya. Mereka tampak seperti batu biasa yang tersebar di sana dan di sini, dan memiliki sisi-sisi yang kasar. Rudes bertanya, "Apa ada hal-hal yang harus kami perhatikan saat kami bertarung melawannya?" Rujat pun menjawab, "Kalau begitu jangan menggunakan api dan air." Rujat bilang, "Kalau kamu membakarnya, nanti kayunya tidak bisa dipakai untuk membuat api unggun." Akhirnya Rudes pun mengerti. Rujat hanya menganggap monster itu sebagai kayu untuk membuat api unggun. Rudes mengajak Eris untuk melawannya. Kalau Eris berada dalam situasi yang berbahaya, Rujat disuruh untuk menolongnya. Rudes bertanya kenapa kita tidak menyerang bersama-sama saja. Rujat menjawab, "Untuk sementara, karena kamu tidak tahu bagaimana caraku dan Eris bertarung, cukup perhatikan dan jadikan sebagai referensi." Kemudian, karena alasan itu, Eris akan bertugas untuk bertarung di garis depan, dan Rudes akan mendukungnya dari belakang. Rudes harus mulai mencermati kemampuan Eris dalam menggunakan pedang. Rudes tidak begitu merasa nyaman dengan mengirim gadis manis bertarung di garis depan. Eris akan bertarung dengan bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Sembari didukung oleh Rudes dan Rujat, Rudes bilang kalau dia akan menyerang sekali dari jarak jauh. Kemudian, selagi musuh masih merasa lemah, kau bisa menghajarnya. Aku akan meneriakkan nama sihir yang akan aku gunakan. Dan saat kamu mendengarnya, coba kamu menghindari agar tidak menghalangi jalan sihirku. Eris menghunuskan pedang yang barusan ia dapat dan mengayunkannya dengan menatap untuk memeriksa kondisi pedang tersebut. Kemudian ia mengangguk siap. Rudes saat ini sudah siap dengan tongkatnya. Api dan air tidak baik untuk monster tersebut. Dilihat dari bentuknya, sihir angin sepertinya tidak akan begitu efektif. Jadi di sini Rudes akan menggunakan sihir tanah. Bagaimanapun juga, aku sudah membuat banyak figuran kecil dengan menggunakan sihir tanah. Namun ini akan menjadi yang pertama bagiku untuk menggunakannya melawan monster, pikir dari Rudes.
Rudes akan mengeluarkan semuanya pada kesempatan yang pertama. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan mana di tangannya. Ini adalah praktek yang sudah Rudes lakukan sebanyak puluhan ribu kali. Di kondisiku yang sekarang, sekalipun kaki Rudes ditebas oleh lawan, Rudes akan tetap bisa menggunakan sihir. Sihir tanah yang dikeluarkan Rudes adalah model peluru batu. Tingkat kekerasannya sangatlah keras. Transformasi, ujung peluru akan memiliki bentuk rata dengan lekukan kecil di tengahnya, dan sisi peluru juga akan memiliki beberapa lekukan. Variasi putarannya berkecepatan tinggi, ukurannya sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Kecepatannya sangatlah cepat. Ada bunyi keras saat peluru batu meluncur keluar dari ujung tongkatnya Rudes. Peluru batu itu melayang sambil nyaris menyentuh permukaan tanah dengan kecepatan yang luar biasa tingginya dan menghantam stun tren yang masih menyamar menjadi batu. Terdengar bunyi yang sangat keras, saking kerasnya sampai-sampai membuat mereka menutup telinga. Dan stun tren itu meledak menjadi berkeping-keping. Ares mulai berlari pada waktu yang sama saat peluru batu Rudes mulai meluncur. Tapi Ares langsung menghentikan langkahnya begitu peluru Rudes menghantam si tren. Kemudian Ares dia melotot ke arah Rudes dengan tatapan sangat takut dan kesal. Ares berpikir bagaimana jika Rudes gagal dan pelurunya mengarah ke Ares. Rudes pun meminta maaf karena ini adalah pertama kali bagi Rudes menggunakan sihir seperti itu. Jadi Rudes tidak bisa menahan diri. Setelah gagal dalam menjalankan pertempuran bersama, Ares benar-benar marah. Rudes tidak bisa membayangkan kalau monster itu akan mati dalam sekali serang. Biasanya Rudes akan membuat peluru batu dengan sudut yang memiliki rongga. Ide yang Rudes dapatkan dari contoh yang ada di dunia dulu benar-benar hebat. Kemudian Rudes merasakan kalau Rujet sedang menatap dirinya. Rujet bertanya, apa tongkat itu adalah benda sihir? Sambil menatap tongkat Rudes, Rudes menjawab bukan, cuma tongkat biasa. Tapi sepertinya bahan yang digunakan untuk membuat memiliki harga yang lumayan mahal. Rujet bertanya, selagi sekalipun kamu tidak menggambarkan pola sihir atau merapal mantra. Rudes menjawab, jika aku tidak menggunakan mantra, maka aku akan bisa memberikan variasi pada bentuk peluru. Rujet terdiam. Sekalipun dia sudah hidup selama lebih dari 500 tahun, sepertinya mantra tanpa suara juga tetap merupakan hal yang langka baginya. Rudes berkata kalau dia bisa membuat pelurunya meledak saat menghantam lawan. Rujet bilang, sepertinya akan lebih baik kalau kamu tidak menggunakan sihirmu saat masih ada rekan yang berada di dekat lawan. Itu adalah pertama kalinya Rudes menggunakan sihir untuk menyerang sesuatu. Tapi kekuatan penghancurnya benar-benar melebihi dugaannya. Sekalipun pelurunya hanya menyerempet tubuh tren, mungkin tren itu tetap akan mati dalam sekejap. Rudes penasaran bagaimana para penyihir bertarung di dunia ini. Rujet pun pergi menghampiri tren yang sudah terbunuh. Mereka berdua pun kebingungan. Ares bertanya kepada Rudes, apa dia hendak mendoakan musuh yang terbunuh? Rujet mendengar perkataan Ares dan dia menjawab. Dia menjawab sambil menggunakan wajah yang sangat-sangat bete dan kesal kalau dia mau mengumpulkan kayu bakar yang tercecer kemana-mana akibat ulah peluru dari Rudes. Setelah itu, sambil melanjutkan perjalanan sampai matahari terbenam, mereka terlibat dalam 4 pertempuran. Musuh yang dihadapi mereka adalah Stun Tren, Grand Tortoise, Acid Wolf, dan Pack Coyote. Rujet menghabisi Grand Tortoise dengan hanya satu serangan. Satu serangan yang ditujukan kepada mahkota yang ada di kepalanya. Cara bertarung yang sederhana dan sangat pintar. Inilah kemampuan dari seseorang yang telah bertarung sendirian melawan berbagai monster selama 500 tahun. Rudes mulai sedikit merasa malu karena tadinya Rudes merasa bangga hanya karena berhasil menghancurkan stun dalam sekali serang. Dan Acid Wolf adalah serigala yang mampu mengeluarkan zat asam dari mulutnya. Hanya ada satu yang muncul, jadi Ares yang mengalahkannya. Dengan satu tebasan berkecepatan tinggi, dia berhasil membuat kepala serigala itu melayang ke udara. Kalau dibandingkan dengan Rujet, tentu serangannya terlihat kasar. Tapi tetap saja, dia berhasil mengalahkan musuh dalam sekali serang.
Kemudian seluruh badan Ares dibanjiri oleh darah yang mengalir dari tubuh serigala yang ia habisi. Tadinya Rhodes mengira karena monster itu bisa mengeluarkan zat asam, kemungkinan darahnya juga akan berbahaya, tapi sepertinya tidak masalah. Kalau pengalaman bertempur kami yang pertama berakhir seperti ini, aku rasa itu sudah cukup pikir dari mereka. Kebetulan, Stone Trend kedua yang mereka temui juga tewas ketika di tangan Rhodes. Rhodes berniat untuk melemahkan sihir yang dia gunakan, tapi kontrolnya lumayan sulit. Rhodes ingin agar Ares mendapat beberapa pengalaman bertarung, tapi semua sihir yang Rhodes gunakan memiliki kekuatan yang terlalu besar, jadi pertarungan mereka berakhir dengan terlalu cepat. Sampai Rhodes bisa mengatur kekuatan sihirnya dengan benar, Rhodes berpikir kalau dia nggak mau menggunakan sihirnya untuk menyerang orang lain, kecuali saat mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh lawannya. Rhodes dan kawan-kawan sedang bertarung melawan sekelompok Pack Coyote. Pack Coyote kadang-kadang ada yang terpisah dan ada yang berkeliaran sendirian. Tapi bukan berarti jumlah mereka akan terus bertambah saat bertarung. Mereka akan berpisah sebanyak 1 kali untuk setiap bulannya, berkembang biak dan sendiri-sendiri. Kemudian, salah satu di antara mereka akan membuat kelompok sekaligus menjadi pemimpinnya. Dengan cara seperti itu, mereka akan terus meningkatkan populasinya. Sekalipun kau mengalahkan mereka satu demi satu, pemimpin baru akan menggantikan pemimpin yang baru tewas. Dan pertempuran akan terus berlanjut. Jumlah mereka adalah kekuatannya. Fakta bahwa mereka bisa mengatur sekelompok itu dengan baik membuktikan bahwa mereka adalah monster yang lumayan kuat. 20 Pack Coyote, petualang biasa akan tewas bila berhadapan dengan jumlah lawan sebanyak itu. Ares mengayunkan pedangnya sambil mempelajari berbagai hal dari Roger. Sepertinya dia lumayan merasa senang saat belajar dari Roger. Sekalipun hari ini adalah hari pertama pengalaman bertarung Ares, sepertinya dia tidak merasa terganggu sama sekali. Dia terus menebas satu demi satu Pack Coyote dengan ekspresi penuh percaya diri, yang layaknya berkata, "Ini adalah hal yang wajar setelah semua latihan yang sudah kulakukan selama ini." Sepertinya dia sama sekali tidak merasa ragu saat dia menebas makhluk hidup. Tapi bagaimanapun juga Ares memang kuat. Pada akhirnya, dia berhasil mencapai tingkat lanjut teknik Dewa Pedang tepat sebelum hari ulang tahun Rhodes tiba. Belakangan ini, Rhodes merasa kalau Rhodes sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Ares jika tidak menggunakan sihir. Rhodes ingat kalau Ghislaine pernah bilang kalau Ares memiliki lebih banyak bakat daripada Paul. Rhodes yakin suatu saat nanti Ares akan melampaui Paul. Rhodes memanggil Rhodes. Tanpa Rhodes sadari, semua Pack Coyote sudah tewas. Kita bisa menjual bulu dari Pack Coyote ini. Kita akan menguliti mereka. Kita beruntung bisa bertemu dengan Pack Coyote sebanyak ini, ucap Rhodes sambil mengeluarkan sebilah pisau. Rhodes pun menghampiri Ares. Setelah menguliti Pack Coyote yang ketiga, napas Ares mulai menjadi kacau. Memang pertarungan barusan hanya berlangsung selama 5 menit, tapi Rhodes hanya bertindak sebagai pendukung, dan hampir semua Pack Coyote dikalahkan oleh Ares. Tentu saja itu akan menghabiskan tenaganya Ares. Rhodes pun menggunakan sihir healingnya kepada Ares dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sambil tertawa dengan bangga, Ares mengusap wajahnya yang penuh dengan darah lawan dengan menggunakan lengan di bajunya. Tapi sekalipun ini adalah pertarungan yang pertama, Ares benar-benar tampak tenang. Rhodes ingin tahu apa itu adalah sifat bawaan dari Ares atau bukan. Dengan sikap yang dia miliki, sepertinya Ares bisa mengerahkan 100% tenaganya dalam situasi apapun. Rhodes kembali menghampiri Rhodes sambil tersenyum pahit. Barusan dia juga melihat percakapan mereka. Rhodes bertanya, "Apa sebenarnya tujuanmu membuat Ares bertarung?" Rhodes menjawab, "Aku tidak selalu ada untuk melindunginya. Saat waktunya tiba, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri." Rhodes bilang kalau Ares rajin berlatih, dia akan menjadi prajurit kelas atas. Mendengar itu, Ares langsung melompat-lompat kegirangan. Mereka pun akhirnya membuat formasi, dan Rhodes pun akan melindungi mereka dari titik-titik yang tidak terlihat. Dan semisal ada bahaya yang datang menghampiri mereka, Rhodes pun akan memberikan perintah. Formasi mereka telah diputuskan. Dalam beberapa hari, Ares dan Rhodes perlahan mulai mengumpulkan pengalaman bertarung. Akhirnya malam pun tiba.
Saat berkemah, menu makan malam adalah daging grand tortoise. Ada terlalu banyak daging yang mereka dapatkan. Jadi, di bawah instruksi Rujet, mereka mengubah setengahnya menjadi daging kering. Rudess bilang, daging grand tortoise terus terang rasanya sama sekali tidak enak. Di lidah terasa mentah dan kalau dikunyah terasa alot. Seharusnya, daging itu dimasak dalam waktu yang cukup lama, tapi Rujet memanggangnya dengan cara tercepat, yaitu dengan menggunakan api unggun. Ngomong-ngomong soal api unggun, saat stun train mati, tubuh mereka perlahan akan mengering. Karena itulah, bangkai mereka bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian dan juga untuk membuat api unggun. Rudess merasa dia mulai mengerti sekarang, kenapa Rujet hanya menganggap monster itu sebagai kayu bakar. Mereka pun kembali membahas soal rasa daging. Daging yang mereka makan rasanya tidak enak. Daging seperti ini sulit untuk dimakan kecuali kau menambahkan bumbu-bumbu atau sesuatu yang menghilangkan baunya. Karena ngebahas soal makanan terus, Rudess pun ingat kalau masakan yang disajikan di kerajaan Asura itu terasa sangat lezat. Masakan yang sering disajikan di sana adalah roti, daging, ikan, sayur-sayuran, dan makanan penutup yang setara dengan hidangan yang disajikan di restoran bintang 3. Rudess berpikir, kalau orang sepertinya yang lahir di pinggiran saja merasa seperti ini, Eris pasti lebih merasa kesulitan. Saat Rudess memikirkan itu, ternyata Eris sedang melahap daging kura-kura tanpa merasa ragu. Eris bilang kalau rasanya lumayan enak. Dalam hati Rudess berkata, dia tahu kalau Eris sedang berbohong. Rudess berpikir, sepertinya setelah Eris mendengar sesuatu cerita dari Beast lain, dia terlalu berharap untuk bisa makan daging panggang yang dimasak menggunakan api unggun. Terkadang, dia merasa kagum dengan sesuatu yang benar-benar aneh. Rujet tiba-tiba bilang, dagingnya masih bisa dimakan, sekalipun masih mentah. Setelah mendengar ucapan Rujet, kedua mata Eris tampak bersinar dan merasa sangat ingin mencobanya. Rudess kaget, dan dia berusaha mati-matian untuk menghentikan Eris yang sudah mulai memasukkan daging mentah ke dalam mulutnya. Sesaat sebelum Eris tidur, Rujet mengajari Eris cara untuk memperbaiki pedang. Rudess juga ikut mendengarkan informasi yang diberikan oleh Rujet. Namun demikian, tombak yang digunakan Rujet tidak terbuat dari logam, dan pedang yang digunakan Eris terbuat dari logam, berjenis khusus yang tidak bisa berkarat. Tapi sepertinya perbaikan tetap menjadi hal yang perlu untuk dilakukan. Kalau darah yang menempel di pedang tidak dibersihkan, tidak hanya bau darahnya yang mampu menarik perhatian para monster, namun ketajaman pedang pun juga ikut akan berkurang. Ditambah lagi, kalau kau adalah seorang prajurit, maka kau juga harus bisa merawat senjatamu sendiri. Seperti itulah yang diceritakan Rujet kepada mereka. Rujet bilang, trisula milik Rasupat, tombak itu berwarna putih bersih, tidak ada hiasan. Bagian yang tajam dan pegangannya tampak menyatu dan terbuat dari bahan yang sama. Rudess dan Eris pun terkejut. Intinya, tombak seorang Supat terbuat dari jiwa mereka sendiri. Mereka akhirnya mengerti, mungkin tombak Rujet adalah hidupnya, dengan kata lain adalah jiwanya. Tombak itu adalah jiwamu, hidupmu, hidupmu. Dengan kata lain adalah hati. Hati dengan kata lain adalah cinta. Mungkin artinya tombak itu terbuat dan dipenuhi oleh kasih sayang atau cinta dari Rujet. Sejak lahir, Rasupat sudah memiliki tombak mereka sendiri. Saat Rudess kebingungan, Rujet pun mulai menjelaskan masalah itu kepada Rudess. Sepertinya, Rasupat yang baru lahir akan memiliki ekor dengan 3 cabang. Saat mereka tumbuh besar, ekor itu juga akan tumbuh bersama mereka. Dan saat mereka mencapai usia di mana mereka mulai bisa berjalan, ekor itu menjadi keras dan terpisah dari tubuhnya. Bahkan sekalipun ekor itu sudah terpisah dari tubuhnya, mereka masih bisa menggunakan ekor itu sebagai bagian dari tubuh mereka sendiri. Dan makin sering menggunakannya, makin tajam pula ekor itu. Ekor itu tidak akan bisa dihancurkan, mampu menghancurkan apapun, memiliki kemampuan untuk menembus apapun. Singkatnya, ekor itu adalah tombak yang paling kuat. Karenanya sebelum kami mati, kami tidak akan pernah melepaskan tombak kami. Itu adalah wajah seorang pria yang mengingat kesalahannya 400 tahun yang lalu. Kemungkinan besar, tombak yang Rujet miliki adalah tombak yang jauh lebih keras dan jauh lebih tajam daripada tombak milik Rasupat yang lain.
Rudess bilang kalau Rujut sungguh bisa diandalkan, bersikap keras kepala dan tidak mau menerima orang lain. Kalau kau tidak mampu menerima orang lain, maka itu artinya orang lain juga tidak akan mampu menerimamu. Cara berpikir seperti itu adalah sesuatu yang berbahaya. Tidak terasa 3 hari telah berlalu, dan mereka pun telah sampai di kota terdekat. Oke guys, untuk volume 3 bagian 5 sudah selesai semua kita bahas. Di video selanjutnya, gue bakal bahas volume 3 bagian 6. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe. Untuk video selanjutnya ditunggu aja guys. Bakal gue upload secepat mungkin. Oke, bye.